Oke, tadi sudah dijelaskan ya bagaimana kemudian aman syar'i, tapi sebenarnya pengelolaan zakat dan infak yang tidak sesuai kaidah itu seperti apa, Pak? Karena kalau tadi Pak Carkaya sempat menyebutkan jangan sampai ini dimanfaatkan untuk pengumpul zakat, tapi ternyata malah dimanfaatkan untuk tidak kepentingan untuk masyarakat. Ya, contoh yang tidak aman syar'i itu adalah ketika dana zakat itu digunakan untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri, memperkaya kelompok atau keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian dana zakat itu misalnya disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dana zakat digunakan tidak sesuai peruntukannya untuk fakir miskin, sebagaimana asnaf yang 8 itu ya, kelompok yang mustahik atau yang berhak menerima zakat. Oke, Pak Ziyad, apakah pengumpul zakat itu sebenarnya diaudit juga dan apakah memang MUI itu mengontrol pengelolaan zakat dan juga infak lembaga-lembaga, sejumlah lembaga, Pak? Di undang-undang tidak memberikan kewenangan terkait sampai pada tingkatan tadi. Tapi MUI adalah memberikan guidance terkait tadi aman syar'i tadi itu. Apakah lembaga LAS maupun UPZ ini dalam pengumpulan, pendistribusian dan pelaporannya sudah sesuai dengan ketentuan kaidah syar'i apa tidak. Karena itulah salah satu syarat berdirinya LAS itu adalah adanya Dewan Pengawas Syariah. Fungsi Dewan Pengawas itu ada 3, salah satunya adalah diantaranya adalah bagaimana melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pelaporannya tadi itu. Jangan sampai ada hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Misalkan ada 8 asnaf, tetapi kemudian yang 7 ditinggalkan tetapi hanya 1, misalkan dengan alasan, wah ini kan membangun masjid, ini kan bangun pesantren, ini adalah masuk fisabilillah, kemudian semua dana zakat yang taruhlah misalkan miliaran, puluhan, ratusan miliar, kemudian itu saja, sementara fuqara wal masakin dan kelompok-kelompok lain yang dalam 8 asnaf itu tidak termenuhi, maka ini berarti menyalahi daripada ketentuan syar'i tadi itu gitu. Karena itulah mengapa di dalam undang-undang itu tegas sekali mengamanahkan salah satu tadi yang sudah kita sebutkan tadi, aman syar'i itu menjadi penting. Tetapi aman syar'i saja belum cukup, karena itulah mesti harus mengikuti ketentuan regulasi yang dalam hal ini adalah harus mengikuti apa yang telah menjadi standar yang ditetapkan oleh Basnas. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, zakat ini jangan sampai juga difungsikan untuk mengancam keberadaan NKRI, maksudnya adalah untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang justru tidak produktif, yang bertentangan dengan nilai syar'i tadi, yaitu untuk berhadapan sama negara. Disinilah yang saya kira Majelis Ulama Indonesia memiliki peran penting dalam apa? Mengedukasi masyarakat bahwa zakat ini adalah merupakan kewajiban, dan di sana ada 8 kelompok yang mustahik yang berhak menerima, maka jangan sampai orang melanggar ketentuan hak mereka kemudian diselewengkan. Inilah yang sebagian dalam konteks untuk memberikan himayatul ummah. Jadi fungsi Majelis Ulama sebagai khadimul ummah, himayatul ummah itu melindungi umat ini, melindungi masyarakat jangan sampai terpapar pemahaman yang menyimpang, akidah yang menyimpang, praktek keagamaan yang menyimpang. Karena itulah kemudian diluruskan, termasuk dalam hal ini adalah aspek tentang pengelolaan zakat dan pendistribusinya tadi. Oke. Pak Muklis, sebenarnya untuk dari regulasi ini seperti apa untuk para pengumpul zakat ini? Ya, sebagaimana saya katakan di awal tadi bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Basnas itu dapat membentuk unit pengumpul zakat ya. Masyarakat juga dapat membentuk lembaga amil zakat. Ini untuk membantu Basnas ya. Dan dalam melakukan pengelolaan ini, sebagaimana kami sampaikan tadi, bahwa sesuai dengan amanat undang-undang itu zakat harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Zakat harus bisa membantu dalam pengentasan kemiskinan. Dan tentu saja ada sejumlah turunan regulasi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tadi itu, ada peraturan pemerintah terkait dengan pelaksanaan teknis undang-undang tersebut Nomor 14 tahun 2014. Lalu kemudian juga ada sejumlah regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, karena kita juga perlu melakukan pembinaan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan itu dilakukan oleh Kementerian Agama dan pemerintah daerah. Kalau itu Basnas daerah, Basnas provinsi, LAZ, Lembaga Amil Zakat tingkat provinsi, itu pembinaan dan pengawasannya itu dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur ya, dan juga Kementerian Agama. Pengawasan dimaksud itu adalah
melakukan audit ya, audit keuangan oleh KAP, kemudian audit kepatuhan syariah oleh Kementerian Agama. Basnas walaupun tidak memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan, kita punya fungsi pengendalian. Melalui pengendalian inilah kita minta kepada Basnas dan baik itu provinsi, kabupaten, kota dan juga LAS untuk menyampaikan laporan secara berkala. Ini ada kewajiban mereka untuk menyampaikan laporan. Dan kalau tidak melaporkan, itu ada ketentuan sanksinya juga. LAS yang tidak melaporkan itu bisa kita berikan peringatan tertulis. Dan kalau ada penyalahgunaan, itu bisa sampai pada penghentian sementara dari kegiatan pengumpulan dan sampai pada pencabutan izin, tentu oleh Kementerian Agama atas rekomendasi Basnas. Begitu. Oke, baik. Kita masih akan melanjutkan dialog juga bersama dengan Pak Carkaya pemirsa, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali sesaat lagi. Pak Muklis, jadi sejauh ini Basnas sudah mungkin mengendus ya, seberapa jauh ada penyelewengan infak dan juga zakat mungkin yang terjadi di Al Zaitun ataupun dengan afiliasi yayasan lainnya, Pak? Ya, betul. Memang potensi penyalahgunaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, ini memang masih cukup tinggi ya. Itu misalnya disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan dasar-dasar negara kita ini, dan itu terjadi di banyak negara ya. Disadari misalnya komunikasi kami dengan mitra di berbagai negara itu juga mereka saling mengingatkan ya, bahwa sering sekali terjadi penyalahgunaan donasi keagamaan untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan apa yang menjadi perhatian negara kita ini, negara masing-masing ya. Nah, oleh karena itu saya kira penting kewaspadaan dari masyarakat ya, agar tidak menyalurkan dana sosial keagamaannya, zakat, infak, sedekahnya kepada lembaga-lembaga yang tidak berizin ya. Jadi percayakanlah dana sosial itu, dana zakat itu kepada lembaga-lembaga yang berizin, dan agar jelas peruntukannya, penggunaannya ya, karena sekali lagi itu sangat rentan untuk disalahgunakan ya. Dan tentu saja ini menjadi perhatian kita bersama ya, supaya betul-betul dana zakat itu sesuai peruntukannya. Baik, Pak Ziyad, bagaimana kemudian dari MUI sejauh ini langkah evaluasi dan juga pengawasan yang akan dilakukan? Ya, MUI salah satu dari kewenangan yang diberikan itu adalah melakukan uji atau tes lah, tepatnya tes fit and proper test kemampuan keagamaan atau fikihnya calon DPS Dewan Pengawas Syariah. Jadi setiap LAS, lembaga amil zakat, itu syarat berdirinya adalah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Tadi yang sehingga disebutkan tadi untuk mengetahui tentang sejauh mana kepatuhan syariahnya. Lah, ketika dia sudah tes kemudian lulus, baru kemudian rekomendasi dibawa ke Basnas, rekomendasi lagi baru dibawa ke Kementerian Agama, barulah kemudian turun SK pendiriannya. Dan bagaimana cara mengontrol atau mengawasinya? Maka kemudian Majelis Ulama juga ada namanya Multaqo Sanawi, pertemuan tahunan terkait dengan para Dewan Pengawas Syariah, LAS atau juga di lembaga keuangan syariah misalkan, itu dalam rangka adalah untuk mengevaluasi, mengetahui, menyamakan persepsi, mengupgrade pemahaman terkait dengan masalah-masalah kepengawasan syariah seperti ini. Ini adalah bagian dalam rangka membangun kesamaan dan sekaligus menjadi alat kontrol kita gitu loh. Karena memang ketika terjadi penyimpangan kita tidak bisa masuk aspek jauh di luar yang ada aspek syariahnya tadi itu. Dan melalui forum yang mulia pada malam hari ini juga menjadi edukasi masyarakat bahwa marilah kita semua turut aktif untuk mengawasi jangan sampai ada lembaga-lembaga yang kemudian melakukan penyimpangan atau diduga melakukan penyimpangan seperti yang kita bahas hari ini kan muncul laporan dari masyarakat karena diduga. Karena apa? Karena tidak memenuhi kepatuhan tadi itu. Lah, Majelis Ulama kemudian sampai 23 fatwa terkait zakat itu untuk menunjukkan betapa masalah zakat itu punya varian yang luas sekali penggunaannya dan memiliki kemampuan yang dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat atau peningkatan ekonomi.
disinilah saya kira mulianya dari zakat itu, maka menjadi penting sekali jangan sampai ada pihak-pihak, lembaga atau manapun yang kemudian melakukan penyimpangan, apalagi secara sengaja dan secara struktur dan secara masif. Maka ketika semacam ini saya kira negara harus cepat hadir supaya kemudian tidak banyak lagi yang kemudian dirugikan dan kemudian masyarakat berhak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dari aspek yang semacam ini. Baik, kita tentu mengharapkan demikian. Iya. Terima kasih Pak Emzia, terima kasih juga Pak Sama-sama. Muklis, begitu juga dengan Pak Carka yang sudah bergabung bersama kami secara virtual. Terima kasih, dan demikian Indonesia Business Forum pemirsa. Saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.